bertahap aja. Begitu juga dengan pola intermittent fasting. Ingat ya, diet carnivore harus di-combine sama intermittent fasting. Dok, selain jam malam berapa lagi live-nya? Kakak Hana, aku belum dapat formula di mana aku bisa live per malam tuh jamnya sama gitu Kak. Punten ya Kak ya. Kemarin 2 hari yang lalu aku malah nggak live gitu. Mudah-mudahan bulan depan aku bisa dapat formula di mana aku bisa menetapkan jam live aku gitu ya Kak. Tapi sejauh ini aku seringnya malam Kak. Gitu. Tadi kita bahas apa? Dok, aku ada asam lambung. Aku tubuh lemas, nyesek, dan BB turun. Bisakah minum vitamin D3? Oke. Teman-teman, vitamin D3 itu aku sangat merekomendasikan untuk semua hal kecuali hipertiroid. Vitamin D3 itu merupakan bagian dari pengobatan GERD tapi bukan yang utama. Ini kan sekarang lagi isunya gini kan, ada orang yang memberikan testimoni vitamin D3, konsumsi vitamin D3 sehat GERD-nya. Tapi ada juga orang yang bilang vitamin D3 nggak sehat-sehat banget kok GERD-nya gitu. Vitamin D3 merupakan bagian dari terapi tapi bukan terapi utama. Terapi utama dari GERD adalah pengembalian si asam lambungnya. D3 itu membantu karena D3 itu juga bisa mengatur kerja dari otot otot LLS. Kan kalau misalnya GERD itu kan ototnya melemah sehingga dia terus kebuka terus kan. Nah, si D3 itu bisa membantu tuh untuk mengencangkan si otot itu. Tapi yang paling penting dalam GERD adalah pengembalian si pH asam lambung. Bukan salah D3-nya kalau misalnya kalian nggak sehat. Pasien-pasien GERD minum D3 doang kok nggak sehat, ya bukan salah D3-nya, karena memang D3 itu hanya penunjang. Yang utama adalah pengembalian pH asam lambungnya gitu. Jadi selama aku jalan fasting atau carnivore, aku tuh konsumsi suplemen apa? Kakak sakitnya apa? Kakak kalau misalnya kakak leaky gut atau autoimun, aku rekomendasi untuk konsul dulu ya kak, karena gimana ya, itu tuh ada seninya ya kak. Jadi itu tuh dokter ngobatin pasien tuh ada seninya gitu. Jadi aku harus tahu dulu kakak ini stage-nya di mana, status terkini kakak apa, nanti aku baru bisa untuk memberikan terapi yang lebih saklek gitu. Dok, leaky gut apa boleh sembuh? Apa bisa sembuh? Yang pertama kak, definisi sembuh itu apa? Kalau misalnya kakak bisa mengendalikan kondisi itu, kemudian tidak timbul keluhan, itu berarti kakak sembuh kan gitu. Leaky gut, IBD, banyak IBD itu radang usus ya, di mana dia juga terjadi leaky gut. Banyak yang bilang kalau IBD itu susah sembuh untuk total, tapi bisa dikendalikan. Dikendalikan ya itu kak, konsekuensi dan komitmennya itu seperti itu. Kalau kedepannya kakak udah sembuh, kakak masih boleh cheating sesekali. Kalau misalnya kangen, aku juga gitu kok. Kadang-kadang aku kangen banget kan untuk cheating gitu kan, boleh. Tapi jangan yang berturut-turut. Kalau udah cheating sekali, balik lagi ke kehidupan yang normal gitu. Tapi kalau misalnya kakak terus-terusan, nanti akan kambuh-kambuh lagi gitu ya. Leaky gut itu dengan komitmen diet dari kalian, kemudian suplemen terapi yang tepat, insya Allah bisa dikendalikan. Tapi kalau untuk sembuh total, artinya yang menggaransi setelah sembuh kalian boleh makan apapun, itu aku nggak berani ya teman-teman. Hari ini pasien aku IBD, kemudian punya colitis, punya ileus, 3 minggu yang lalu sembuh. Laporan ke aku, Dom, aku sekarang udah bisa makan apapun loh, Dom. Aku udah bisa makan cake, udah bisa makan tepung-tepungan. Aman, Dom, aman pokoknya gitu. Udah aku ingetin, Kak. Walaupun udah sehat, tetap nggak boleh tuh makan yang begitu-begitu. Nanti kakak akan kambuh lagi. Enggak, Dom. Ini kayaknya bener-bener sembuh nih, Dom. Soalnya tuh nggak ada keluhan apapun. Oh, udah yakin banget gitu kan kakaknya. Tapi sayangnya, hari ini kakaknya tuh kembali menghubungi aku, Dom, ternyata aku begah lagi gitu. Teman-teman, semua kondisi itu harus dikendalikan. Begitu juga dengan aku. Dulu aku adalah mantan penderita GERD yang cukup berat. Aku sudah sampai dirawat inap karena GERD. Merasakan rawat inap di infus itu karena GERD. Sehingga saat ini pun, ini cuman GERD ya. Leaky gut itu lebih kompleks keadaannya daripada GERD. Ini aku cuman GERD. Aku tuh sekarang tuh kalau misalnya makan yang nggak benar, misalnya tuh aku lagi ada acara, misalnya lagi holiday gitu ya, untuk dapat makanan yang sehat tanda kutip itu susah gitu. Kemudian aku makan misalnya ya ayam-ayam yang golongan junk food gitu. Itu aku langsung ngerasa bek gitu. Kayak dada aku tuh langsung agak berat nyesek gitu. Di situ aku tahu pH lambung aku tuh berubah. Akhirnya aku kembali lagi konsumsi cuka apel sama beta NaCl, akhirnya itu hilang. Teman-teman nih yang punya kondisi sistem pencernaan yang kronis, kalian itu untuk sembuh tuh bisa tapi dengan pengendalian gitu ya.
Kakak intusepsi, kakak mending konsul dulu ke aku ya kak, karena itu aku harus tahu kakak di yang mana. Dok, kalau minum vitamin D3 dosis berapa yuk untuk usia 50 tahun? Oke, kakak, dosis vitamin D3 10.000 itu berlaku untuk teman-teman di atas 18 tahun. Untuk 18 tahun, aku merekomendasikannya konsumsi vitamin D3-nya itu di atas 10.000. Ini adalah dosis yang dibutuhkan per hari ya teman-teman. Kalau misalnya kondisi spesial, autoimun, peradangan, itu kalian bisa meningkatkan vitamin D3-nya gitu. Tuh kalau vitamin D, K2, zinc, magnesium bagusnya diminum kapan ya? Minta niacin dong. Niacin yang flushing sama yang bukan. Bagusnya diminum kapan ya? Sama kalau tambah vitamin E bagusnya gimana? Oke. Kak, ini ya teman-teman, ini dicatat ya. Vitamin D3, K2, dan E itu sama-sama larut dalam lemak. Jadi kalau kalian konsumsi, gabungin larut dalam lemak. Jadi kakak D3, K2 sama vitamin E-nya digabungin tuh. Oke. Zinc itu merupakan suatu mineral di mana dia itu sebenarnya efektifnya dikonsumsinya saat perut kosong. Jadi kakak yang nggak ada sakit gastritis, silakan konsumsi zinc saat perutnya kosong. Magnesium itu efektif kalau dikonsumsinya sebelum tidur. Kakak ingat setiap beli produk, kakak harus selalu baca serving size. Ini zinc picolinat ya, ini serving size-nya 1 kapsul. Jadi untuk mendapatkan 50 mg ini kakak cuma konsumsi 1 kapsul. Tapi ada suplemen seperti ini dia serving size-nya 2 kapsul. Jadi untuk mendapatkan dosis yang tertera di sini, kakak harus konsumsi 1 hari 2 kali. Setiap beli produk harus dibaca serving size-nya ya kak, biar nggak salah gitu ya. Itu cara minumnya ya. Ini vitamin larut dalam air. Ini adalah vitamin larut dalam lemak. Ini adalah golongan vitamin dan mineral. Ini adalah golongan trans mineral. Itu cara minumnya itu beda-beda gitu kak. Disesuaikan saja. Aku GERD atau MAH, PCOS susah turun BB. Oke. Kakak Aquarius, kakak cari jurnal, aku pernah baca dari luar negeri ya kak ya. Hubungan antara resistensi insulin dan GERD. Kalau kakak resistensi insulin, keluhan GERD kakak tuh akan semakin berat. Oleh sebab itu, teman-teman, AC-nya berapa ya, Ti? AC panas. 25 itu ya. Untuk teman-teman yang GERD kemudian obesitas itu merupakan kondisi di mana yang akan membuat keluhan GERD kalian tuh akan semakin berat. Jadi yang GERD di sini coba kok kayaknya saya obesitas ya. Dibantu juga turunin berat badannya karena semakin kalian obesitas, semakin berat GERD kalian. Ada hubungan antara resistensi insulin dan GERD. Apalagi kakak PCOS kan, harus banget itu dikendalikan resistensi insulinnya. Caranya dong, intermittent fasting, diet carnivore selama 2 bulan, habis itu dilanjutin sama diet keto. Kemudian kakak minum suplemennya ya. Kalau untuk PCOS, aku sangat merekomendasikan ini suplemennya namanya Biodechiro Inositol. Ini tuh sebenarnya suplemen yang untuk meregulasi resistensi insulin, tapi dia bisa spesifik untuk membantu PCOS. Sebenarnya suplemennya banyak, tapi yang wajib tuh ini ya kakak. Kemudian kalau kakak kesusahan banget, kakak konsumsi berberin. Berberin ini juga bisa membantu penurunan berat badan, dia juga bisa membantu pencernaannya tuh menjadi efektif. Kakak yang PCOS, yang berat badannya susah turun, aku merekomendasikan ini. Ingat, regulasi insulinnya diperbaiki, dietnya diperbaiki. Teman-teman, dalam vitamin basic, kalau aku bilangnya kakak harus minum ini, berarti kakak sudah memenuhi vitamin basic ya. Vitamin dasar adalah vitamin D3K2. Tapi ada beberapa dokter bilang dosis D3 2000 apa 20.000 tuh kak? 20.000 apa 2.000 kak? Nolnya ada 3 ya? Apa nolnya ada 4 sih? 1, 2, 3, 2.000 ya? Oke. Kakak, memang sekarang terjadi perbedaan pendapat ya antara dokter-dokter. Ada yang bilang 1.000, ada yang bilang 2.000, 4.000, 5.000, itu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sangat biasa di dunia kedokteran, itu sangat biasa. Suami istri aja udah gedebak-gedebuk bareng, udah punya anak bareng, itu juga bisa beda pendapat kan. Jadi perbedaan pendapat itu biasa. Kalau kakak bertanya kepada aku adalah tim yang setuju kalau konsumsi vitamin D3 itu minimal 10.000 per hari. Aman di ginjal dom? Aman. Nggak memberatkan ginjal dom? Nggak. Justru itu akan melindungi kakak ya. Ingat teman-teman,
Em, Vitamin wajib yang kalian miliki adalah yang pertama vitamin D3K2, dosisnya 10.000, ini diminum 1 kapsul pagi hari. Bisa dikonsumsi malam hari, tapi hati-hati untuk pasien sensitif kalau minum konsumsi D3 di malam hari bisa susah tidur. Jadi kalau misalnya kalian bingung dikonsumsi pagi hari aja. Kemudian magnesium aku lagi habis, jadi aku tidak bisa menunjukkan magnesiumnya. Kemudian ini adalah vitamin D3 sama magnesium. Kakaknya Sukma bukan sih, betul, Dek. Jadi vitamin D3K2 kemudian pakai magnesium. Ini adalah konsumsi wajib ya, Kak ya. Kalau kakak concern banget sama sistem imunitas kakak, aku sangat menganjurkan kakak untuk dibarengin sama zinc picolinat. Pokok ini anggaplah ini magnesium lah. Magnesium, vitamin D3 sama zinc picolinat ini adalah suplemen yang wajib dimiliki untuk teman-teman yang ingin menangkal terjadinya autoimun. Karena ini tuh bisa untuk membantu imunitas kita, regulasi imunitas kita ya. Itu ya. Tapi saya lebih percaya Dokter Domi dan Dokter Henry. Oke, jadi pada dasarnya gini ya kakak-kakak, dokter-dokter tuh punya pendapat yang berbeda, perbedaan pendapat dihormati saja. Makanya apapun yang aku sampaikan di sini, kakak harus bersikap kritis. Artinya Domi ini ngomongnya bener apa salah sih gitu. Harus bersikap kritis atas semua informasi yang didapatkan. Jadi kakak belajar lagi, cari jurnalnya. Kalau setuju, lakukan. Go on ya. Vitamin D3, pas K2 10.000, omega 3 apakah boleh dimakan jangka panjang? Boleh banget kakak, seumur hidup. Ini aku tuh kenal suplemen udah hampir 7 tahun. Jadi ini aku tahun ke-7 aku udah konsumsi. Alhamdulillahnya kak ya, aku konsumsi vitamin D3. Karena kan vitamin D3 itu dia itu meregulasi dari sistem imunitas kita gitu. Ada namanya kelenjar timus. Kelenjar timus itu dia pokoknya itu tuh merupakan agen lah dalam mempertahankan sistem imunitas kita. Ayam udah berkokok tuh ya, mohon maaf ya. Jadi vitamin D3 itu penting banget dalam menjaga sistem imunitas kita. Kakak boleh dikonsumsi seumur hidup. Selama kakak tidak punya hipertiroid, insya Allah akan aman. Malah dapat melindungi kakak. Dulu tuh aku penyakitan teman-teman, tapi setelah aku konsumsi vitamin D3 aku tuh merasakan bener-bener merasakan jarang namanya meriang, kemudian kayaknya tuh jarang sakit. Aku tuh udah lama banget dulu kayaknya kalau capek banget tipes gitu. Sekarang tuh alhamdulillah banget ya, namanya kena penyakit itu ya masih ada, tapi tuh udah frekuensi tuh jauh berkurang gitu. Apa aja dong rahasianya? 1, konsumsi vitamin D3. 2, aku konsumsi setiap hari cuka apel. Aku nggak pernah no skip cuka apel sama sekali. Kemudian aku kurangin konsumsi gula. Itu aja, sama intermittent fasting. Jendela puasa aku udah 18 jam per hari teman-teman. Kadang-kadang kalau aku lagi iseng, aku puasa sampai 24 jam gitu. Dok, magnesium jenis apa kakak? Berapa miligram? Thank you. Baiklah adik. Magnesium sekarang magnesium aku lagi habis ya kak, ready 4 hari lagi. Magnesium yang aku rekomendasikan adalah, jadi magnesium itu kan ada banyak ya teman-teman. Makasih kakak, sama-sama. Magnesium itu ada banyak. Ada magnesium glycinate, ada magnesium citrate, ada magnesium oxide, L-threonate, itu ada banyak. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kakak tuh apa. Kalau misalnya kakak mengalami batu ginjal, gak batu ginjal ya, tidak disertai dengan gagal ginjal, batu ginjal. Kalau kakak mengalami batu ginjal, aku rekomendasikannya magnesiumnya jenisnya citrate. Kalau misalnya kakak hanya untuk menjaga sistem imunitas, pakai yang glycinate. Glycinate itu efeknya itu paling sedikit, dia paling stabil. Kalau citrate, dia bagus tuh untuk batu ginjal, tapi dia kadang-kadang punya efek samping buat diare, BAB itu lebih cair gitu. Kalau kakak susah tidur, ada masalah dengan persarafan, pakainya yang L-threonate gitu. Jangan konsumsi magnesium oxide. Malam Domi, malam Kak Ayang. Kenapa? Karena magnesium oxide adalah jenis magnesium yang paling buruk penyerapannya. Jadi tuh kayak kakak udah minum 400 mg, tapi paling yang bisa kita serap cuma 100 gitu. Jadi itu tuh kalau bisa, sebisa mungkin untuk, kok nggak ada suaranya? Apa ya kak? Nggak ada suaranya tak? Ada suara nggak teman-teman? Jadi kalau bisa hindarin magnesium oxide. Magnesium kompleks, kalau ditanya aku kurang suka sama magnesium kompleks karena
isinya banyak tapi ujungnya nggak, dosisnya itu tuh nggak mantap gitu loh Kak. Jadi kan magnesium kompleks itu kan terdiri dari berbagai magnesium kan. Ada oxide, ada glycinate, ada citrate. Karena dia kompleks, tapi dosis yang terkonsentrasi setiap jenis magnesium itu tuh nggak mantap. Jadi aku kurang setuju sama magnesium kompleks ya Kakak, punten. Kakak yang intusepsi ini kan sakitnya lumayan berat ya Kakak ya. Ini kan harus benar-benar aku harus pola pola diet Kakak aku perbaiki dulu. Kemudian suplemennya aku juga perbaiki dulu. Kemudian ada regulasi berat badan. Kakak kalau misalnya Kakak setuju, kalau Kakak berkenan, silakan Kakak konsultasi ke Domi Klinik, nanti aku pandu ya Kak untuk step-stepnya gitu. Yang jelas mah ini Kakak harus perbaiki kondisi usus, diet intermittent fasting, sama diet carnivore untuk 2 bulan. Dom, jadi cara minum vitamin D3 dikombinasi berberin gimana? Langsung diminum barengan? Enggak dong, kan vitamin D3 kan larut dalam lemak. Kalau berberin kah? Enggak, dia beda golongan Kak. Jadi Kakak vitamin D3 dulu, kalau Kakak punya CO2 liver oil lebih baik, habisin dulu itu, kemudian Kakak baru konsumsi berberin, gitu ya. Kalau vitamin B kompleks aman nggak dok buat lambung atau kurkuma? Aman vitamin B kompleks. Kak, aku punya vitamin B kompleks yang ini tidak ada vitamin C-nya. Kan ada tuh vitamin B kompleks yang dikombinasi sama vitamin C. Nah, vitamin C itu takutnya, khawatirnya mengiritatif tuh si gastritis. Jadi pilih kalau mau konsumsi vitamin B kompleks, pilih yang bener-bener B doang tanpa ada C-nya gitu ya. Dom, perbedaan zinc picolinat sama zinc sulfat. Kalau untuk menjaga sistem imun, untuk meningkatkan level dari level kadar vitamin D kakak lebih bagus pakainya yang picolinat. Dok, kalau sendawa terus kenapa ya? Udah dijeda jauh antara makan sama rebahan tapi tetap begah aja. Asam lambung kakak kurang. Yang teman-teman yang bermasalah dengan sendawa, yang pertama kekurangan asam lambung. Kekurangan asam lambung itu bisa menyebabkan satu GERD, kedua hiatal hernia, ketiga esofagitis, keempat SIBO. SIBO itu adalah pertumbuhan kuman berlebihan di usus. Nah, contohnya dia itu karena banyak kuman tuh di ususnya. Nah, aktivitas kuman itu dapat menghasilkan gas metan. Gas metan tuh bisa menyebabkan sendawa. Nah, kakak cari tahu nih, kira-kira saya GERD doang apa udah sampai SIBO ya gitu. Soalnya kalau udah sampai SIBO itu berbeda juga cara pengobatannya kak. Gitu ya kak. Kalau SIBO itu selain kita pengembalian si asam lambung dengan cuka apel atau beta NaCl, harus dikombinasi juga dengan oregano oil gitu. Dok, busui sama D3, iya tuh boleh. Dok, lebih baik minum coconut milk atau VCO ya? Kak, coconut milk itu dia mengandung karbohidrat. Sebenarnya coconut milk tuh dia boleh untuk diet keto, tapi tidak boleh kurang dari 300 ml per hari gitu. Benar mah VCO, Kak. Dok, vitamin B1 mah GERD dosisnya berapa? 500 mg. Dok, aku sudah konsumsi kalsium, zinc, magnesium oxide, magnesium. Nah, banyak amat kakak. Ini diborong semua kakak. Konsumsi kalsium, zinc, magnesium oxide, dan citrat. Oke. Kak, balik lagi ya kak. Aku tuh lebih senengnya kakak pilih salah satu. Mendingan magnesium citrat doang. Tapi ingat, magnesium citrat itu bisa buat kakak jadi kayak gampang BAB, jadi diare. Kalau kakak tipe-tipe pasien yang gampang diare, mendingan jangan yang citrat, mendingan yang glycinate. Biduran setiap hari ini kenapa ya dom? Kekurangan vitamin D3. Kakak-kakak yang gatel-gatel, kemudian gampang kena flu, dikit-dikit matanya berair, ada yang asma, TBC paru, itu pasti kakak kekurangan vitamin D3. Karena kekurangan vitamin D3 ini berfungsi dalam reaksi alergi. Kalau kakak yang di situ, iya kamu yang suka gatel-gatel, aku sangat merekomendasikan kakak untuk vitamin D3-nya dinaikin deh, jadi 20.000 dulu, mama. Kemudian dikombinasi sama magnesium. Cuman aku nggak ada magnesiumnya ya. Oke. Terima kasih dok, sama-sama. Dok, kalau zinc itu dosis berapa ya untuk usia 50-an? Zinc picolinat mah dosisnya 50 mg, Kak. Mana tadi zincnya, Kak? Ini dia. Zinc itu 50 mg ya teman-teman. Untuk menjaga imun kita, dia dosisnya 50 mg. Jangan minum lebih dari 50 mg kalau tidak kondisi khusus. Karena konsumsi zinc terlalu banyak bisa mengurangi
namanya copper. Ada lagi tuh, copper. Copper itu bisa berkurang kalau kalian konsumsi zincnya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya zincnya 50 mg tuh aman. Dom, dosis B1 dan B2 berapa ya, Dom? Ini buat kasus apa dulu, Kak? Kalau untuk diabetes, aku saraninnya benfotiamin, itu 300 mg. Kalau kakak untuk GERD, pakai B1 yang 500 mg. B2 tergantung kakak untuk apa. Kalau kakak untuk, oh iya teman-teman, aku mau mumpung kita lagi ngobrolin B2 ya. Teman-teman yang migrain, pokoknya yang per migrenan ini, aku sangat merekomendasikan kalian untuk konsumsi B2. Jadi untuk menjaga kalian yang gampang migrain, silakan konsumsi ini sehari 2 kali 2 kapsul. Dosisnya ya, sehari 2 kali 2 kapsul. Tapi kalau kalian lagi sakit-sakitnya migrainnya, boleh minum ini 1 kapsul per jam. 1 kapsul per jam diminum sampai pengulangan 4 jam. Aku udah beberapa banyak baca jurnal bahwa sebenarnya migrain itu terjadi karena kekurangan vitamin B2. Silakan dicari kalau setuju yang teman-teman yang punya migrain silakan dikonsumsi. Ingat ya, kalau aku ngomong B2 berarti itu artinya kalian udah punya D3 ya. D3 mah harus punya semuanya, pokoknya punya ya, D3 harus punya. Nah, ditambahin lah B2 untuk yang migrain. Kemudian apa tuh namanya Kak, pagi-pagi buat jus seledri, kemudian sore-sore chill lagi santai-santai itu buat air jahe. Air jahe itu dibuat anget-anget, kalau pengen manis-manis dikit kasih stevia berapa tetes saja, stevia ya, jangan gula gitu. Itu bisa membantu mengobati migrain. Kalau kalian udah migrainnya kronik, udah lama banget nggak sehat-sehat, hati-hati, migrain itu berhubungan sama sistem pencernaan. Sistem pencernaan kalian nggak oke, migrainnya susah sembuh. Tapi kalau oke, insya Allah, mudah-mudahan ya dengan izin Allah bisa sembuh ya. Salam kenal dok, moga sehat. Amin. Izin nanya, yang komposisi vitamin A, B2, lecithin ada nggak dok? Maksudnya apa tuh kak? Ini ya, kakak nanya vitamin B kompleknya bukan kak? Itu bukan sih kak? Kak, kalau B komplek yang punya aku ini, dia cuman B doang, nggak ada kandungan A-nya sama lecithinnya tuh nggak ada. Itu bukannya pertanyaan kakak? Kakak kandungan bukan MCB, CMB itu butiret kak. Butiret itu diyakini bisa memperbaiki usus hingga ke tingkat DNA. Untuk teman-teman yang tertarik untuk konsumsi vitamin D3, kakak, aku niatnya edukasi ya, tapi yang mau beli vitamin silakan cek di apa tuh kak namanya, di keranjang kuning aku, silakan dicari, ayo berusaha semangat dicari vitamin D3-nya. Ini harganya 385.000. Aku doain semoga bisa bener-bener terjangkau untuk kalian. Ini untuk 3 bulan ya. Kak, Pisos pakai apa? Udah ada meta analisisnya belum? Berat banget jawab pertanyaannya pakai meta analisisnya gitu. Kak, sepertinya ada deh jurnal yang dengan sistem meta analisis yang menghubungkan antara Pisos sama resistensi insulin. Kakak cari aja. Berarti kalau mau sembuh dari Pisosnya, perbaiki resistensi insulinnya dengan apa dong? Udah aku jelasin tadi ya. Dengan diet keto, intermittent fasting, sama kalau kakak yang berlebihan berat badannya pakai berberin, vitamin D3, magnesium. Dom, kalau vitamin D tes lab 35, kalsium 10,9, bisa minum vitamin D3. Kakak, range kalsiumnya yang mana kak? Ion apa darah ya kak? Lihat kalsiumnya ya kak. Kalau kayaknya itu mentok di 9,5 apa enggak sih kak? Tergantung dari nilai labnya kak. Kalau kakak misalnya terjadi hiperkalsium, kakak boleh minum vitamin D3 tapi dosisnya itu cuma mentok di 10.000 dan barengin sama K2 dan magnesium. Kenapa? Kan kalau vitamin D3 itu kan efek sampingnya kan hiperkalsemi kan. Ternyata kalsium kakak udah meningkat tuh. Jadi kakak jangan sampai vitamin D3 ini jadi meningkatkan si kalsium kakak. Jadi makin meningkat. Hiperkalsium itu bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal. Nah, jangan sampai tuh kak ya. Jadi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hiperkalsemi, kakak harus disertai dengan K2 dan magnesium ya. Untuk mengetahui kita hipotiroid atau bukan dom, kalau mau sakleknya kakak cek lab, TSH sama FT4.
lain ngerasa biasa aja, kakak ngerasa kedinginan terus. Terus kayak ini tuh kakak tuh nggak ada gairah gitu hidupnya biasanya, kayak kakak cek lab untuk T4 sama TSH sama FT4. Teman-teman, banyak teman-teman yang sebenarnya mengalami hipotiroid tapi tidak mengetahui. Hipotiroid kita tuh punya kelenjar namanya itu tiroid. Dia itu tuh untuk membantu metabolisme juga ya, metabolisme sama regulasi regulasi suhu gitu ya. Jadi teman-teman yang hipotiroid itu tanda-tandanya itu tuh, halo Kak Kolmi, makasih ya. Teman-teman hipotiroid itu tandanya itu tuh dia kedinginan terus. Kalau orang hipertiroid kepanasan terus. Hipertiroid itu kayaknya tuh lemes banget, tapi kalau hipertiroid selalu berenergi, berdebar-debar dia gitu. Jadi perbedaannya itu. Dom, saya kira-kira kena hipotiroid atau hipertiroid nggak dom ya gitu. Silakan kakak searching, itu ada di Jujel, kuesioner mandiri hipotiroid. Ada juga kuesioner mandiri. Kak, liver care udah ada kak di etalase, silakan di check out ya. Udah ada ya kakak Elizabeth. Kakak yang mau tahu kena hipotiroid apa hipertiroid, kakak ada kuesioner mandiri hipotiroid, ada kuesioner mandiri hipotiroid. Itu kuesioner yang dipublish sama pemerintah kita. Jadi ada 9 pertanyaan. Kakak jawabin tuh pertanyaannya satu-satu. Kalau misalnya dari 9 pertanyaan itu kakak 5 iya, kemungkinan kakak terkena itu. Nah, kalau misalnya jawabannya 5 itu iya, silakan kakak untuk cek lab TSH sama FT4. Kalau misalnya hipertiroid, berarti TSH-nya turun. Tapi kalau hipotiroid, TSH-nya tuh meningkat gitu ya. Semoga membantu ya kak. Dong, vitamin terbaik untuk DBD itu apa? Vitamin D3K2 kak. Kan itu kan berkaitan sama sistem imunitas. Berarti kakak apa? Vitamin D3K2. Dok, berberin boleh untuk busui? Nggak boleh. Nggak boleh, berberin nggak boleh untuk ibu menyusui, punten kakak ya, nggak boleh ya. Dok, dosis zinc sama D3 anak, zincnya 20 mg aja kak, D3 anaknya 1000. 8 tahun ya. Dok, gem aman kak, pasien-pasien aku GERD yang konsultasi ke Domi Klinik itu aku wajibin untuk IF. Kalau dia GERD doang, tapi kalau misalnya pasiennya itu mengalami gastritis, nggak aku wajibin. Karena kan kalau pasien gastritis itu kan agak susah kan kalau misalnya IF. Tapi kalau selama itu cuman GERD, wajib IF kak. Kenapa? Bayangin kak, kakak itu kan di sini tuh asam lambung itu tuh masih banyak banget. Kemudian kalau asam lambung berarti kemampuan kakak untuk mencerna makanan itu kan berkurang. Kakak nggak IF, berarti kakak makan terus. Lama-lama tuh lagi nggak siap dikasih makan, tambah sakit. Makanya tuh orang GERD itu ciri khasnya kalau dikasih makan dia malah makin kebakar, makin kecekek-cekek, makin berat. Itu GERD tuh seperti itu, kak. Jadi kakak wajib IF kalau kakak GERD gitu. Malam dong, Ijeng gabung silakan. D3K2 bisa kena ginjal nggak? Enggak, kak. Enggak, kak. Defisiensi vitamin D, wah, kakak Ciput, kakak kalau misalnya kakak Ciput nggak pernah kena matahari, nggak pernah minum konsumsi D3 sama sekali, kayaknya nggak mungkin loh kak kalau level vitamin D3 kakak itu cuma 7,9. Itu pasti ada keadaan yang mendasari kakak. Ada itu keadaannya. Jadi itu tuh 7,9 tuh rendah banget ya kak ya. Jadi itu tuh nggak mungkin kalau misalnya kakak cuman karena nggak pernah konsumsi vitamin D3 atau kakak nggak pernah kena matahari gitu. Nggak mungkin kalau misalnya bisa sampai 7,9. Aku sangat merekomendasikan kakak untuk mencari tahu akar permasalahannya tuh di mana. Banyak banget kondisi-kondisi di mana kita kekurangan vitamin D3 tapi kita nggak sadar. Stres yang berkepanjangan, GERD yang berkepanjangan, resistensi insulin, autoimun, leaky gut, itu adalah kondisi di mana kakak bakal mengalami kekurangan vitamin D3 yang cukup rendah. Kakak sembari kakak memperbaiki D3-nya dengan konsumsi vitamin D3K2, kakak juga wajib mencari tahu kira-kira apa ya dong penyebab saya ini bisa segini gitu ya. Bagaimana cara konsultasi? Kakak silakan hubungi nomor di Wawa di Bioklinik, di Odomi Klinik, nanti ada admin yang memandu kakak ya. Niacinamide konsumsi berapa kali sehari dom? Kakak niacinamide-nya buat apa? Buat cakep apa buat apa? Niacinamide itu bagian dari B3. Teman-teman yang artritris ya, yang nyeri-nyeri gitu tulangnya ya, konsumsi niacinamide 2 kali 500 mg. Selain untuk per nyeri-nyeri artritis, niacinamide bagus untuk kulit ya kakak ya.
Radang sendi tangan, oke, go on, lanjutin kak. Ini ya kak, 2 kali 500 mg. Tapi inget ya kak, kakak jangan ke niacinamide dulu. Tapi kakak juga udah punya ini kan, punya vitamin D3 kan. Soalnya ini wajibnya vitamin D3 dulu ya. Orang dewasa 10.000. Izin bertanya Bu Dokter, silakan Bu. Umur 40 tahun ke atas, vitamin D3 10.000 aman, aman Bu, aman. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas Bu, aku mah rekomendasiin yang ada K2-nya. Karena K2 tuh bagus juga Bu untuk jantung ya. Jadi ibu konsumsinya itu vitamin D3 K2 lebih baik ya. Sudah 1 kapsul kak, jadi isinya kalsium, magnesium, zinc, merek. Itu kurang oke kak. Kenapa? Teman-teman kadang-kadang tuh kan kita tuh mau nyari praktis ya, ada suplemen yang mengandung ketiga-tiganya. Cuman biasanya tuh kalian lihat aja dosisnya tuh kurang, konsentrasinya tuh rendah gitu. Umur 20, kepala pusing, di akhir bulan, dompet tipis, obatnya apa Domi? Obatnya apa? Semua butuh duit gitu gak sih kak? Dok, untuk asam urat kakak. Kulit kering, rambut rontok pakai apa? Vitamin D3 sama biotin. Mana ya kakak? Ini. Vitamin D3 sama biotin. Ini bagus banget untuk yang rambut rontok, kulit kering sama D3 sama biotin ya. Nah, itu dia, cakep. Aman gak dong untuk ke ginjal? Aman kak. Ini kakak ya. Untuk kakak yang bernama skin hair nail ini nih isinya vitamin A, C, D, sama B. Kemudian sama kolagen. Nggak ada sesuatu hal yang bisa memberatkan ginjal insya Allah. Dok, gula darah saya normal 80-90. Tes insulin resisten juga normal. Tapi saya beseran dong. Gimana? Kakak, beseran itu bisa juga disebabkan karena kakak mengalami overbladder ya. Jadi coba kakak konsumsi vitamin B1. Siapa tahu kakak kekurangan vitamin B1, jadinya kakak beseran. Dok, kenapa kebanyakan orang kalau minum perasan jeruk lemon asam lambungnya naik, kenapa aku enggak ya? Berarti kakak orang terpilih dari Allah kak. Kak, lemon itu mah bagus untuk gastritis. Seharusnya tuh kalau minum lemon malah baik untuk si gastritis. Tapi bukan yang luka ya kak ya. Kalau untuk gastritis peradangan boleh gitu. Mungkin yang sakitan tuh yang karena dia luka gitu. Suplemen untuk asam urat tinggi, potasium sitrat. Tapi aku lagi habis kak. Tapi potasium sitrat itu bagus ya kak untuk membantu menurunkan asam urat. Dom, kalau kesemutan tangan dan kaki biasanya pakai apa? Pakai vitamin B1 ya kak. Kemudian kakak juga harus diobservasi berat badan kakak berapa, HbA1c kakak berapa ya. Bedanya gejala gastritis dan GERD apa Dom? Oke kakak, kakak Hawa, kakak harus follow aku nih. Soalnya aku udah ngulang 3 kali kakak, jangan gak follow ya. Jadi gastritis itu adalah peradangan pada lapisan lambung. GERD adalah kekurangan asam lambung. Nah, beda banget ya kak, karena kalau kekurangan asam lambung artinya tuh kita tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Kalau kita tidak bisa mencerna makanan dengan baik, akan timbul rasa kembung, begah, dadanya kecekek, kemudian nafasnya berat, kayak nggak plong. Itu adalah tanda-tanda dari GERD. Kalau gastritis itu tuh ingat peradangan. Peradangan itu bisa spesifiknya dia perutnya perih, nyeri ulu hati, panas, kemudian rasanya tuh kram-kram, itu gastritis ya. Nggak cocok sama obat lambung, gimana ciri-cirinya ya? Setiap kakak minum, kakak malah makin berat kalau keluhannya. Atau kakak nggak ada perubahan minum obatnya. Domi, apakah perdiabetes bisa normal lagi? B, kalau cuma... Kak, jangankan perdiabetes. Diabetes aja bisa sehat, Kak. Insya Allah, Kak. Aku tim yang berpendapat bahwa diabetes bisa remisi ya, Kak. Bisa sehat artinya. Cuman, kita mah ada harga, ada rupa ya, Kak. Kalau kakak pengen sehat, kakak juga harus punya mental baja untuk dietnya yang ketat. Kalau kakak cuman iya dom, tapi nggak diet, nggak susah sembuhnya. Hipertensi dan diabetes adalah sesuatu yang bisa sembuh sempurna dengan cara kakak mengendalikan faktor-faktor yang membuatnya kambuh. Dengan diet dan pola makan dan suplemen yang benar, itu insya Allah bisa remisi. Apa iya dom? Buktiin aja sendiri. Jadi kan memang ada pendapat yang mengatakan bahwa diabetes harus minum obat seumur hidup. Darah tinggi harus minum obat seumur hidup. Coba kakak challenge diri kakak sendiri, bener nggak ya diabetes sama darah tinggi bisa sehat sendiri? Challenge diri kakak sendiri, dengan apa? Yang darah tinggi, aku tantangin kakak untuk jangan makan gula sama sekali.
Jangan makan karbohidrat 1 bulan aja Kak. Jangan makan gula, karbohidrat, kurangin garamnya. Snacking tuh dikurangin. Kemudian Kakak konsumsi vitamin D3K2, konsumsi magnesium sama konsumsi potasium. Yang aku bilang di sini semuanya vitamin magnesium sama potasium lagi kosong ya. Yang ada cuma vitamin D3. Kakak buktiin selama 1 bulan lakuin itu, terus kakak cari tahu bener nggak, bisa turun nggak tekanan darahnya walaupun tidak minum obat ya. Vitamin E disaran nggak Domi buat tambahan suplemen? Kak, kalau aku sih Kak ya, aku lebih milih COD liver oil. Kenapa? Di COD liver oil ini Kak, kakak bisa dapetin vitamin A, bisa mendapatkan vitamin D, vitamin E, omega 3 fatty acid, sama EPA dan DHA. Jadi kan aku orangnya nggak mau rugi ya Kak. Aku kalau mencari vitamin E, aku minumnya COD liver oil karena dia juga mengandung vitamin E gitu. Kecuali kakak dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan vitamin E, dosis yang benar-benar potensi. Misalnya dalam kondisi stroke, itu kan butuh banget namanya tocotrienol. Itu kakak butuh vitamin E yang benar-benar spesifik gitu. Tapi kalau vitamin E yang untuk memperbaiki kulit atau untuk memperbaiki fungsi seksualitas kakak gitu, kayaknya COD liver oil tuh cocok. D3 yang dosis berapa Dom? 10.000. Teman-teman, aku punya 2 ya. Makasih Kakak Elizabeth. Aku punya 2. Ini vitamin D3 10.000. Ini vitamin D3 yang dibandingin dengan K2. Makasih Kakak Elizabeth ya. Jadi begini. Harga ini lebih murah daripada harga ini. Tapi kalau misalnya Dom saya nggak punya dana nih Dom untuk beli vitamin D3 sama-sama Kakak. Saya Dom sama-sama ya Kak. Dom aku nggak punya dana nih Dom untuk beli vitamin D3 K2. Nggak apa-apa, kakak boleh cuma minum vitamin D3 saja. Tapi dengan catatan kakak menjalani pola hidup yang sehat. Artinya, kakak rajin nggak sering makan junk food, makan mie instan tuh jarang. Kemudian kakak orangnya rajin olahraga. Kemudian konsumsi karbohidrat dan gulanya juga tidak berlebihan. Kakak boleh konsumsi D3 aja. Tapi kalau kakak nggak yakin, aduh Dom, saya nggak yakin nih Dom, kayaknya kemarin saya baru makan seblak, baru makan ini, baru makan itu gitu. Yang aman aja Kak, minumnya vitamin D3K2 gitu ya Kak ya. Kenapa? Karena K2 itu fungsinya adalah untuk memandori kerjanya D3 itu lebih efektif. Kalau misalnya kalian terlalu banyak makan pengawet, K2 kalian tuh bisa berkurang karena K2 itu adanya di lemak baik. Tapi kalau kalian pola hidupnya sehat, level K2 kalian tuh akan terjaga, boleh di D3 aja gitu ya. Dok, kalau nggak pernah olahraga, pas olahraga sakit-sakit badannya lebih lanjut atau Kak, aku juga kalau udah lama nggak olahraga, tiba-tiba olahraga, mungkin aku stretchingnya kurang, badan aku suwakit-suwakit, memang seperti itu Kak. Dilanjutin Kak. Itu cuma godaan Kak, jangan Kak, lanjutin ya Kak ya. D3 teman-teman nih, aku merekomendasikan Kakak yang untuk lansia itu wajib banget ya Kak untuk konsumsi vitamin D3 ya. Ini ya Kak, untuk yang perlansia aku sangat merekomendasikan Kakak untuk vitamin D3K2. Ini ada di keranjang kuning, silakan dicari-cari sendiri ya teman-teman ya. Kakak yang untuk hipertiroid sama hipotiroid ya. Biotinnya begini nih. Ini dia gabungan Kak ya, nggak cuman biotin doang. Tapi dia juga ada yang lain vitamin A. Ini biotinnya 5.000 mikrogram, pakainya ini ya kakak. Kakak yang tiroid, aku sangat merekomendasikan selenium ya. Selenium itu bisa dipakai untuk orang yang hipotiroid dan hipertiroid. Selenium itu bagus banget untuk menjaga produksi dari hormon tiroid kita. Aku nggak tahu kenapa selenium itu nggak terkenal, padahal dia fungsinya bagus banget untuk pasien hiper dan tiroid. Pakai selenium ya kak, 1x1 aja. Ini jumlahnya 240 karena penggunaan selenium pada pasien hipo dan hipertiroid itu jangka panjang gitu. Domi agar haid bisa teratur minum apa ya Dom? Promil. Pakainya ini kak, DIM. 2x1 DIM sesudah makan. Udah pakai vitamin D3 plus biotin sama palmetto masih aja rontok, kenapa ya Dom? Oke. Kakak cari tahu dulu deh kenapa rambut rontok itu kakak kenapa ya. Aku pernah ya kak kayak ngobrol gitu ya sama teman-teman aku, ilmu mereka di atas aku ya kak ya. Jadi itu tuh mereka juga pernah menemukan kasus di mana, makasih Dom sama-sama, di mana rambut rontok itu merupakan indikasi dari gangguan pencernaan gitu. Jadi kakak kan kayaknya tuh udah oke ya kak. Vitamin D3 udah oke, biotin udah oke pokoknya kakak udah pakai salme itu udah oke gitu.
Ternyata rambutnya tuh masih rontok. Kakak perbaiki pencernaan kakak. Itu mempengaruhi kak. Jadi itu tuh pencernaan itu mempengaruhi kulit kita. Dulu nih kak, aku tuh jerawatan satu muka full sampai jidat-jidat tuh semua muka aku jerawatan sampai bingung, nggak tahu lagi, nggak ada lagi tempat, harus pokoknya jerawatan semua. Aku tipenya tuh hormonal, jadi aku masih punya jerawatan di sini-sini. Cuman di sini tuh sudah kayaknya sih agak bersih kak ya. Karena aku dulu nggak tahu, aku sibuk banget ke klinik kecantikan sana sini nggak sembuh-sembuh. Ternyata dengan aku memperbaiki diet, aku bener-bener perbaiki diet aku sembuh kak. Begitu juga dengan rambut kak. Kakak harus memperbaiki diet kakak, mudah-mudahan bagus. Dietnya apa dong? Diet keto sama intermittent fasting. Jerawat gue nggak ada, ya ampun selamat ya. Jerawat gue banyak soalnya kak. Vitamin kakak ini udah hampir jam 11 ya. Kan kita kan nggak boleh itu ya, nggak boleh begadang ya, nggak sehat ya teman-teman ya. Kalau flek di wajah, kakak cari kandungan obat namanya sistamin, bukan obat, serum sistamin kak, itu oke. Kakak, sekarang aku tutup dengan suplemen terakhir ya. Untuk yang bertanya suplemen basic itu adalah apa? Vitamin D3K2 merupakan suplemen basic. Kemudian kalau misalnya kakak sudah punya ini, kakak barengnya dengan magnesium, tapi magnesium aku lagi habis. Kemudian kakak yang pengen banget punya sistem imun yang bagus, kakak dikombinasi sama zinc. Zinc 1x1 doang. Dok, cara konsultasi gimana? Silakan kakak hubungin Domi Klinik ya, ada nomornya di bio. Vitamin D3K2, zinc, sama magnesium itu berperan penting dalam menjaga sistem imunitas kita apa. Kemudian, kalau misalnya kakak yang mau menjaga pencernaan, aku merekomendasikan adalah probiotik. Sebenarnya aku punya probiotik, cuman lagi habis yang satunya. Probiotik yang ini bagus untuk membantu teman-teman yang GERD dan mengalami persembelitan. Kalau probiotik yang ini bagus untuk teman-teman perempuan yang suka infeksi saluran kencing sama yang suka keputihan ya. Domi tadi beli DIM dan D3K2 apa ya agar terlalu bisa stabil hormon? Iya kak. Tapi inget ya kak, itu hanya penunjang. Kakak harus perbaiki pola makan kakak sama diet keto sama diet intermittent fasting, dicari tahu sendiri apa itu, dipelajarin sendiri ya kak ya. Oke. Kemudian teman-teman, untuk kalian, teman-teman yang suka nyeri-nyeri sendi, ngilu-ngilu, aku sangat merekomendasikan vitamin D3, magnesium, dan boron. Ya. Pernah hipertiroid beberapa tahun lalu, boleh minum selenium? Boleh, Kak. Selenium itu dia menjaga, Kak. Aku kombinasi itu tuh boron. Untuk yang bangun tidur ngerasa ngilu-ngilu badannya, aku kombinasi itu tuh boron. Untuk papa mama di sini yang udah senior, yang suka badannya ngilu-ngilu, konsumsi boron. Boron itu juga bagus untuk memproduksi hormon testosteron dan hormon estrogen. Jadi untuk yang usia senior nih, kira-kira udah terganggu produksi hormon testosteron sama estrogennya, dan udah mengalami badannya kaku-kaku, silahkan minum boron. Zinc yang mana dom? Yang rekomen yang ini aja cukup kak. Ini zinc picolinat 120 kapsul ya kak, satu hari sekali doang. Kalau mau beli silahkan cek di etalase ya kak, dicari kak ya, etalasenya di kubek-kubek aja gitu ya. Oke. Kemudian untuk pasien-pasien yang mengalami mangan ini bagus untuk kalian yang mengalami frozen shoulder, untuk mengalami low back pain, atau untuk kalian yang mengalami HNP. Aku rekomendasinya itu tuh mangan. Kenapa aku buat resume? Karena ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyain setiap hari. Semoga yang bertanya nonton ya, karena aku memiliki keterbatasan untuk bales DM kalian satu-satu. Mohon maaf, izin punten ya. LBP dom, LBP ini pakainya itu tuh mangan ya, silakan dicoba. Kemudian teman-teman yang kalian bermasalah sama sembelit dong, inget ya, suka diare, probiotiknya apa? Walah lagi habis kak, punten ya kak, nggak ada kak, ultimate. Masih lama tuh kak, restoknya 10 hari lagi. Untuk teman-teman yang susah BAB, ini pertanyaan sejuta umat ya. Silahkan kakak yang susah BAB, sekiranya kakak susah BAB, kakak bisa pakai ini ya. Ini diminum 1 kapsul malam hari mau tidur, kemudian kakak lihat besok udah BAB apa belum. Kalau misalnya udah BAB, nggak usah dikonsumsi lagi. Kalau misalnya belum BAB, konsumsi 2 kapsul sebelum tidur. Ya, ini pertanyaan sejuta umat banget dom, diare, sembelit, konsumsinya ini ya. Udah di capture, udah ya. Oke. Pertanyaan kembali yang sering ditanyakan adalah tentang LDL rendah. Kenapa ya Bu Dokter? Karena kakak
Kalau misalnya LDL itu kan yang melindungi jantung kita ya kak ya. Kalau LDL kakak rendah, coba kakak koreksi HD, kok LDL-nya rendah. Punten, ini maksud aku HDL ya. HDL itu bagus ya kak untuk melindungi jantung kita. Kalau HDL kakak rendah, kakak koreksi LDL kakak sama triglyceridnya. Kalau misalnya LDL sama triglyceridnya tinggi, kemungkinan besar kakak terdeteksi itu adalah kolesterol jahat yang harus diatasin dengan cara apa? Batasin konsumsi gula. Kok gula sih dong? Bener teman-teman. Sebenarnya kolesterol itu baik ya. LDL sama kolesterol total itu baik sebenarnya. Cuman dia itu bisa berubah menjadi jahat ketika dia itu teroksidasi oleh gula. Sehingga kalian harus memastikan kondisi gula kalian tuh baik. Walaupun nilai kalian kolesterolnya tinggi, tapi kalau gula kalian HbA1c normal, itu tuh merupakan kolesterol baik, jadi nggak usah diapa-apain. Untuk teman-teman yang mencari untuk ingin meregulasi kolesterol, aku rekomendasikan tuh niacin. Niacin itu ada 2 ya teman-teman. Niacin itu merupakan bagian dari B3. Boron itu vitamin apa aja? Boron tuh untuk yang ngilu-ngilu sendi ya kak. Ini untuk kolesterol ya. Ini juga pertanyaannya sering banget ditanyain ya. Untuk meregulasi kolesterol, aku rekomendasikan adalah niacin. Niacin ini ada efek flushing. Ketika kalian minum niacin, efek flushing itu kalian akan merasakan wajahnya kemerah, kebakar, dan gatal. Itu artinya niasinnya sedang bekerja dan itu normal. Niacin itu memang punya efek bagus banget untuk jantung dan masalah kolesterol, tapi dia punya efek flushing. Jadi flushing itu rambutnya merah, mukanya merah, gatal ketika konsumsi niacin. Kalau misalnya kalian nggak usah panik, itu memang reaksi normal. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau kena efek itu, kalian pakainya niacin yang pelepasan lambat. Tapi konsekuensinya ini lebih murah, ini lebih mahal. Silahkan disesuaikan sama budget kalian. Efek flushing tuh kalian tuh kayak rasa kebakar, panas gitu. Tapi itu tuh memberikan kayak apa ya? Memberikan kalian tuh kayak semangatnya lebih bagus lagi gitu. Pakainya tuh niacin. Kalau nggak mau pakainya yang niacin yang ini. Cuman yang ini lebih mahal jatuhnya gitu ya. Dok, spill yang susah BAB. Ini kak, salah. Ini. Yang susah BAB konsumsinya ini ya, 1 kapsul doang sebelum sebelum tidur ya. Boron dan mangan bisa dikonsumsi bersamaan? Bisa kak. Ini ya kak ya, untuk yang susah BAB. Udah ya. Vitamin D3, MK7 bagus nggak dok? Bagus atau kakak. Itu mah vitamin basic yang aku rekomendasikan ya kakak ya. Itu vitamin yang harus kalian adain. Vitamin D3K2. Oke kakak, ini sudah malam ya kakak ya. Gula itu nasi dan tepung kak Bu dokter. Kalau misalnya nasi dan tepung itu kalau di breakdown lama-lama ujungnya ketemu gula juga kak. Jadi itu dia tuh memerlukan karbohidrat, tapi karbohidrat itu mengandung nasi. Ya. Oke, kok karbohidrat mengandung nasi. Nasi itu karbohidrat, ujung-ujungnya karbohidrat itu mengandung gula tuh kan. Udahlah, aku udah ini ya, kayaknya udah ngantuk ya teman-teman ya. Teman-teman mohon maaf banget pertanyaan yang tidak bisa dijawab satu-satu. Aku tahu banget banyak banget DM yang masuk karena keterbatasan aku. Mohon maaf banget ya gitu. Ya terima kasih kakak Rosana. Ya Allah, rambut rontok pakai ini kakak, pakai biotin ya rambut rontok ya, sama vitamin D3. Aduh, sleep support. Kakak yang susah tidur pakainya sleep support. Cuman aku nggak ada sleep support ya kak. Yang susah tidur pakainya sleep support. Dok, buat liver apa? Liver care. Ada di keranjang kuning, dicari aja liver care. Teman-teman, aku mau menutup dengan ini. Ini dibaca, ini detox. Cuman kalau di TikTok nggak boleh tuh nulisnya detox, nggak boleh. Teman-teman, sekarang kita ini banyak banget terpapar sama makanan-makanan yang tidak sehat. Terpapar sama polusi udara. Terpapar sama zat-zat yang bisa merugikan kita. Kemudian aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk melakukan diet keto sama intermittent fasting karena berdasarkan pemahaman aku itu adalah metode yang paling ideal dalam menjaga sistem imunitas kita selain suplemen-suplemen tadi ya. Dicari referensi bacaannya apakah benar diet keto itu bagus, silahkan dicari sendiri. Kalau aku udah menjalankan diet keto dan intermittent fasting, aku merasakan manfaatnya. Aku merasakan sendiri, insya Allah tuh mantep gitu badannya gitu ya.
Sleep support harganya berapa? Aduh kak, aku lupa sleep support harganya berapa. Kak lihat di keranjang kuning aku aja ya kak, di situ ada sleep support. Kemudian aku sangat merekomendasikan ini ya teman-teman. Ini adalah detox herbal. Ini terdiri dari berbagai macam herbal. Di sini adalah probiotik, di sini enzim pencernaan. Jadi sesekali kalian melakukan detox pada usus kalian. Karena pada saat bahwasanya ketika kita mengeluarkan kotoran itu tidak semua kotoran itu keluar, tapi masih ada tuh yang nyangkut-nyangkut gitu kan. Dan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan efek negatif bagi badan kita. Jadi teman-teman, aku menganjurkan kalian satu diet keto, intermittent fasting, sama sesekali melakukan detox usus. Ini cuman isinya 30 karena cuman untuk 1 bulan. Satu kapsul sebelum tidur atau satu kapsul sesudah makan. Ini mengandung probiotik, enzim, dan berbagai herbal yang bagus untuk pencernaan kalian. Biasanya nih, teman-teman yang gatal-gatal kulitnya itu bisa mengalami gangguan pencernaan. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk melakukan detox usus ya. Yang tertarik silahkan kunjungi etalase, dibaca sendiri apakah apa efek negatifnya kalau misalnya kita memiliki toksik pada usus kita itu apa. Dicari sendiri referensinya ya teman-teman ya, gitu ya. Oke udah ya. Besok aku kayaknya besok nggak live, lusa ya teman-teman ya. Teman-teman mohon konsumsi 1 bulan di mix sama vitamin rambut tadi bisa kak. Ini 1 bulan doang, satu kapsul per hari, cuma 1 bulan. Abis itu udah kakak nggak usah detox lagi, nanti 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi detox lagi. Jadi detox itu nggak setiap bulan teman-teman ya, repot juga. Cuma 1 bulan, abis itu udah tek 3 bulan detox lagi, tek 6 bulan detox lagi, nggak setiap bulan gitu ya. Domi yang liver udah ready, udah liver care udah, hajar kak. Kakak, mohon maaf ya, aku udah malam, kita harus tidur ya, kita nggak boleh begadang ya. Yang suplemennya di mana dong belinya? Klik Dr. Mia Ayu, di situ ada etalase aku, dicari ya. Semangat ya nyarinya ya. Oke. Teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Semoga ini bisa menjadi pertemuan kita yang bermanfaat. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa aku jawab satu-satu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya apa? Ini Kak, di capture ya, detox khusus ya. Good night.